Halo, bertemu lagi bersama saya Ardi Matari. Kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat serius dan tentu itu akan berpengaruh ke cara penyampaian saya ya. Mohon maaf kalau mungkin saya dalam menyampaikan nanti sedikit terbata-bata ya, karena memang harus sambil berpikir keras. Oke, kali ini saya akan membahas detail cara membaca BBMA Soft, include seluruh indikator yang ada di dalamnya, moving average, Bollinger Band, dan RSI, 3 RSI yang kita sebut RSI kipas. Konten ini saya bikin terpicu oleh pertanyaan salah satu anggota grup VIP Matari di sini ya teman-teman. Yang ternyata memang saya belum berhasil menjelaskan secara detail mengenai RSI kipas ya. Ini Om Tux keren ya, yang belum paham yang RSI-nya itu. Oke, kita kembali ke chart. Buat teman-teman Matari, saya akan coba untuk membahas dengan detail bagaimana cara kita memandang dan membaca BBMA Soft plus RSI kipas ini. Oke, satu persatu saya akan ulas sedikit ya. Ada Bollinger Band dengan mid BB warna kuning atau moving average simple 20. Ada exponential moving average 10 berwarna hijau. Ada exponential moving average 50 berwarna merah. Ada MA Soft atau 615 exponential apply to high berwarna biru di sini teman-teman. Kemudian di RSI ada 3 RSI dengan level yang sama, yaitu 14,58, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,41. Itu angka-angka apa? Angka-angka Fibo ya. 50 adalah tengah-tengah dari 0 dan 100. 61,8 adalah 61,8% kali 100. 38,2 adalah 61,8% kali 61,8. 23,6 adalah 61,8% kali 38,2. 14,58 adalah 61,8% dikali 23,6. Bisa lagi diteruskan, ada 9, sekian di sini, tapi saya tidak gunakan, terlalu rumit. Begitu juga yang 76,4, 85,41 itu adalah cerminan terbalik dari 23,6 dan 14,58. Saya perbandingkan antara 0 dengan angka-angka ini dan saya cerminkan ke 100 ya. 3 RSI yang dimaksud adalah RSI 7 yang putih, kemudian yang merah RSI 14, yang biru adalah RSI 30. Semakin besar angka moving average ataupun RSI, maka akan semakin luas sudut pandangnya ya teman-teman. Bukan benar atau salah, semua angka bisa jadi, saya yakin pasti benar ya. Semua angka mau RSI 7, 8, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Angka-angka ini hanya untuk membuat kita memahami pola dan bisa bersepakat dengan diri kita sendiri ketika menjumpai pola-pola tersebut, apa yang akan kita pikir dan akan kita lakukan. BBMA Soft ini sebenarnya adalah perangkat yang sempurna menurut saya untuk membantu kita memahami apa yang dimaksud dengan tren, kemana arah tren, sehingga kita tidak berandai-andai harga akan turun, kita tidak trading berdasarkan harapan, kita tidak trading berdasarkan semangat, tapi betul-betul kita trade berdasarkan data yang ada, berdasarkan harga yang berjalan ya teman-teman. Oke. Kita mulai dari MA Soft terlebih dahulu. Yang ini justru paling mudah untuk dijelaskan teman-teman. Ini tidak harus dilakukan, ini akan saya lakukan hanya untuk membuat kemudahan pemahaman ya, saya perkecil. Kita mulai dari M1 ya. Saya akan beri garis di MA Soft yang biru di setiap time frame-nya. Oke. M5 kita beri juga. Oke. Kira-kira aja ya teman-teman. Karena ini MA Soft ini adalah support resistance yang dinamis, jadi dia akan berpindah-pindah ya.
Ini saya bikin untuk mempermudah kita melihat. Semua time frame saya akan beri garis di masing-masing MA soft. Oke. Baik. Oke. Apa yang bisa kita baca dari kondisi ini ya teman-teman? Yaitu pertama, seluruh garis yang kita buat berdasarkan pencitraan MA soft di masing-masing time frame tadi, bisa saya katakan kita bersepakat dengan diri kita sendiri bahwa level-level itu akan menjadi support dan resisten yang kita beri perhatian khusus. Nah, semacam itu ya. Kenapa saya ngomong demikian? Karena moving average itu ada banyak sekali ya teman-teman. 1 sampai 1000 kalau dipasang bisa berbentuk kipas itu yang warna-warni itu pun bisa. Cuman tentu itu belum tentu akan mempermudah kita untuk memahami situasi ya. Jadi ada satu slogan, more simple is more advanced gitu ya. Dari sekian banyak pilihan yang bisa kita lakukan, mungkin kita perlu memilah dan memilih indikator dan setting yang seperti apa yang akan kita gunakan. Untuk MA soft ini sendiri sudah disurvei oleh Om Joadi, teman dari Matahari juga, bahwa di MA soft ini sering terjadi rejection dan penerusan yang tegas ya. Semacam ini di sini. Rejection di sini, penerusan di sini, rejection di sini, rejection di sini. Oke, rejection yang tegas dan panjang seperti ini teman-teman, bahkan di M1. Oke, penerusan yang kuat seperti ini. Dan akhirnya cukup masuk akal ketika kita bersepakat terhadap diri sendiri untuk menjadikan MA615 atau soft ini untuk menjadi salah satu support resistant yang kita beri perhatian lebih. Jadi tidak penting sebenarnya angka itu angka berapa, cuman ketika kita menemukan moving average yang bagus seperti ini, kenapa juga pakai high, kenapa tidak pakai close dan lain sebagainya, itu hasil riset ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung tanya dengan Om Joadi, tapi apa yang saya lihat memang MA soft ini cukup relevan dengan apa yang kita butuhkan ya untuk mencari support resistance yang tegas dan panjang dan kokoh gitu, solid. Cara sederhana membaca adalah seperti ini ya teman-teman. Tidak akan naik harga sebelum harga menembus MA soft pertama. Tidak akan terus naik harga selama dia tidak mampu menembus resisten MA soft yang atasnya. Dengan keterbatasan data yang kita miliki, kita hanya punya time frame M1 dan sampai ke monthly. Ini adalah sajian support resisten yang dihasilkan oleh MA soft yang mampu kita lihat ya teman-teman. Sehingga kita bisa berasumsi kuat jika harga menembus 2 MA soft ini membuat momentum di atas Bollinger Band ini, maka harga akan melesat jauh ke atas dan kita belum mempunyai patokan MA soft di atas ini ya teman-teman. Dari seluruh time frame inilah datanya, sehingga kita nanti bisa menggunakan resisten yang berasal dari harga tertinggi barangkali, atau candle yang jejer seperti ini barangkali, atau cross MA seperti ini barangkali. Banyak sekali pendekatan ya teman-teman. Atau secara area, kita mencari area supply and demand barangkali di sini teman-teman. Yang mana yang benar, semua benar. Semuanya betul, semua bisa kita gunakan kalau kita tahu dan yakin dan pasti ya. Dan kita mampu untuk membuat exit strategi ketika hal tersebut ternyata berlaku kebalikannya. Jadi kita tidak mudah bingung. Seperti yang kita tahu, trading adalah bermain dengan probabilitas atau kemungkinan, jadi tidak ada kepastian yang baku di sini teman-teman. Tergantung cara kita membaca. Oke, kembali ke support resistance yang dihasilkan dari MA soft. Untuk naik seperti itu tadi teman-teman. Sedangkan untuk turun tidak akan turun harga ini sebelum dia membuat breakout di level MA soft ini. Di level support ini. Dia sudah melakukan rejection di 2 MA soft ini dan dia turun. Apa yang akan dilakukan tidak lain tidak bukan hanya untuk mengejar level ini teman-teman. Apakah harus menyentuh, apakah harus sampai, apakah harus menembus, tidak ada yang harus.
Cuman dia mengarah ke sini. Banyak story yang memperlihatkan bahwa memang betul-betul harga hanya menyentuh untuk kembali reject ke atas. Banyak juga yang harga belum mencapai level ini, baru di low BB sudah kembali reject ke atas. Atau harga yang sama sekali tidak terpengaruh turun dengan sangat kuat, menembus dengan seperti tidak ada apa-apa juga ada, teman-teman ya. Artinya ketika ini betul-betul tertembus secara kuat, dia akan mengejar level ini. MA soft berikutnya. Yang ini, teman-teman. Oke, yang ini. Ketika ini tertembus, dia akan mengejar ini. Ketika itu tertembus, dia akan mengejar ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sambil berjalan tentu MA soft yang dua, yang time frame kecil-kecil ini akan ikut menurun ya teman-teman. Akan ikut turun, dan menjadi support resistance baru yang perlu untuk dipertimbangkan kembali. Sejauh ini teman-teman, saya rasa cukup bisa tenang ya, karena MA soft ini cukup kuat untuk kita jadikan pijakan dan pantas untuk kita beri perhatian lebih, karena memang di level-level harga bertemu dengan MA soft itu memang betul-betul terjadi respon-respon yang cukup sangat kuat. Menurut saya sangat kuat, sama persis seperti ketika harga bertemu dengan MA 50 ya teman-teman. Jadi seluruh moving average yang kita pasang di sini itu moving average yang sangat kuat. MA 10 pun seperti ini, seperti itu ya. Kita lihat di sini ya. MA 20 mid BB ini apalagi ini udah sangat legend ya teman-teman, banyak yang menggunakan. MA 50 pun tidak kalah ya. Sangat luar biasa, dia menjadi support resistance. Nah, sekarang kita menambah dengan MA soft. Fungsinya untuk apa? Seperti yang kita bahas di awal, semakin besar angka setting sebuah indikator, maka semakin luas sudut pandang kita memahami harga ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan mengapa harus menggunakan MA soft, adalah supaya kita memahami perjalanan harga secara besar gitu ya teman-teman, arah secara besar, tren. Fungsinya tidak lain tidak bukan untuk memahami tren. Lalu seperti apa yang dimaksud dengan tren? Satu kata ini cukup misterius ya teman-teman. Mungkin ketika kita berdiskusi dengan 10 orang, maka ada 10 cara mereka memandang tren. Ada 10 bentuk teknis cara masing-masing orang memandang tren. Khusus untuk BBMA soft ini kami melihat tren. Yang pertama yang akan kita bahas tentang tren adalah seperti ini. Tren sempurna adalah ketika MA soft, MA 50, mid BB, dan MA 10 itu berada berurutan seperti ini teman-teman. Setelah level ini cross, MA 50 dengan MA soft cross, disinilah tercipta tren baru di atas MA soft yang sebelumnya ada di bawah ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sendiri. Setelah sekian lama dia berada di bawah dari sini ya, dari cross MA 50 dia ada di bawah MA soft, akhirnya dia menembus MA 50 nya dan tren berubah menjadi ke atas. Semua ada batasnya, iya betul. Dan memang di sini terlihat bahwa tren kembali turun ke bawah. Seperti yang kita lihat di H1 tadi teman-teman. H1 melihat bahwa harga sebenarnya hanya untuk reject MA soft dan kemudian meneruskan perjalanan mengejar MA soft time frame sekian ini ya yang ada di sini. Yang sudah kita bikin. Oke, jadi sangat jelas. Ini kita bahas moving average dan Bollinger Band dulu. Sangat terlihat jelas bahwa follow the trend adalah ikutilah ketika tren yang utuh atau solid terbentuk semacam ini ya. Ketika sedang tidak solid, dia sedang konsolidasi namanya. Ketika hijau kembali berurutan dengan yang lain seperti ini, konsolidasi selesai dan dia kembali ke tren utama M15 dan dia meneruskan agenda M15 hingga berkonsolidasi kembali, tidak urut kembali seperti ini dan akhirnya pun berbalik medium trend atau ketika mid BB cross down level MA 50 terjadi. Secara tren besar dia masih naik, medium trend dia sudah mulai turun. Gitu ya teman-teman. Nah, yang mana yang kita ikuti? Semua bisa diikuti ya teman-teman. Cuman untuk kemudahan kita memandang,
ketika kita sedang di time frame M15, maka kita pandang yang ini teman-teman, yang urut. Oke. Ketika dia sedang berbalik seperti ini, saya sarankan teman-teman melihat di time frame yang lebih kecil, M1 barangkali. Ya, jelas ya teman-teman. Ketika menembus level ini, kita kembali ke M15. Ya, ketika menembus level ini, maka tren besar M1 mulai turun teman-teman. Oke ya. M5 belum mulai, baru mulai di sini. M1 sudah mulai teman-teman. Ya. Bahkan mulai udah terlihat berkonsolidasi kuat di sini ya, dan ini perlu kehati-hatian dan kesabaran ya. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk keluar dari kondisi seperti ini, apa yang harus kita lihat dan sebagainya ya. Cuman ini yang tegas, M1 sudah melakukan tren perjalanan turun, akhirnya sangat terlihat, sangat berasa fungsi dari MA Soft ini apa, yaitu untuk konfirmasi yang untuk membuat kita tenang, pede, dan nyaman dalam melakukan transaksi ya teman-teman. Seperti ini tentu akan membuat teman-teman nyaman ya. Karena apa? Teman-teman langsung bisa melihat bahwa harga belum juga berhasil menembus gitu ya. Apalagi MA50 masih jauh dan sama sekali tidak menyentuh ya. Dan akhirnya kembali reject ke bawah. Dan ini panjang. Hingga akhirnya dia di sini cross dan kembali turun lagi dan seterusnya. Seperti ini ya teman-teman, berkonsolidasi kecil-kecil. Saya ulang, MA Soft ini fungsinya betul-betul hanya untuk alarm ya, untuk alarm bagi kita bahwa kita sedang berada di zona-zona support resistance yang sangat penting. Penting untuk siapa? Penting untuk kita, karena kita sudah menyepakati dengan BBMA Soft ini kan, paling tidak kita sudah bersepakat dengan diri sendiri akan menggunakan moving average 615 sebagai rujukan penting gitu ya, rujukan yang penting. Oke, kita lihat sampel lagi ya, seperti ini. Tren sedang jelas naik ke atas, urutan sangat jelas. Dan kita lihat, dan kita langsung bisa mengetahui bahwa ini adalah area konsolidasi. Ketika apa? Ketika tren sedang naik, tiba-tiba exponential moving average 10 masuk ke dalam ya teman-teman. Ya, kepastian dia kembali naik adalah yang mana? Yang ini. Ketika exponential moving average 10 kembali naik cross up mid BB atau MA20 simple ya. Kalau teman-teman mau follow the trend time frame besar, ini menarik teman-teman. Ketika cross ini terjadi, ada yang menyebut golden cross dan lain-lain, itu banyak sebutannya. Ini waktu yang tepat untuk kita mencari posisi untuk buy atau follow trend buy ini. Ketika jelas. Lalu ketika sedang berkonsolidasi gini, apakah kita harus diam saja? Belum tentu ya teman-teman. Ketika ada turun gini, kita bisa lihat di time frame kecil. Kalau teman-teman mau tetap trade ya, kita bisa mencari tren yang perfect, tren solid di time frame kecil. Ya, seperti ini. Mungkin di M30 lebih jelas. Oke, ya dari sini teman-teman bisa mulai ya, mencari posisi-posisi sell. Sampai akhirnya dia terhenti, selesai karena MA50 sudah mulai cross up. Gitu. Jadi konsep multi time frame ini sangat penting supaya kita tidak bengong ya. Ketika melihat ada konsolidasi besar gini dan kita ketakutan, ini trennya masih naik, ini harganya turun. Bukan seperti itu juga teman-teman. Teman-teman masih bisa follow tren kecil yang sedang turun konsolidasi ini, tapi kan
Karena ini daily panjang ini ya, 17 hari ya, 17 hari. Teman-teman bisa kehilangan banyak kesempatan. Untuk trading harian bisa disederhanakan seperti ini teman-teman. Ketika M15 sedang naik, maka kita akan menunggu tren kembali naik ya. Kita lihat M30, H1 sedang berkonsolidasi semua, H4 pun sedang berkonsolidasi. Artinya apa? Artinya ketika harga menembus di atas mid BB ini, maka tren kembali meneruskan perjalanan naik ya teman-teman, bisa follow buy di situ, maksudnya seperti itu. Konfirmatornya adalah ketika EMA 10 sudah menembus kembali ke atas mid BB. Begitu teman-teman. Tapi apakah ini sudah naik? Belum ya, sangat belum, karena di M5 harga masih berada di bawah EMA soft, apalagi di M1 ya teman-teman. M15 kita lihat di perbatasan dia akan berusaha menembus. Kita nanti bisa menunggu apakah ini betul-betul menembus untuk kita follow atau dia akan reject ke atas. Nah, EMA soft ini adalah momen-momen yang tepat untuk kita menunggu open posisi ya teman-teman, di semua time frame, bahkan di M1 sekalipun. Seperti ini. Ya, harga menembus, konfirmator ada di sini ketika EMA 50 menembus, dan sangat menjadi yakin ketika terjadi momentum sell. Silahkan teman-teman mau sell dimanapun, sudah terjadi konfirmasi. Yang terpenting adalah ketika harga kembali membuat momentum up di atas MA soft dan EMA 50, apalagi sudah terjadi cross up EMA 50 dengan EMA soft, maka teman-teman harus close posisi, profit ataupun loss ya teman-teman. Karena kita hanya bisa mengikuti harga, kita tidak bisa mengendalikan harga ya teman-teman. Momentum di masing-masing time frame adalah rujukan penting untuk kita melihat tren. Indikasinya masih kuat untuk turun ya. Di M1 juga momentum terdekat adalah turun. M5 turun, M15 turun, M30 belum membuat momentum ya teman-teman. Momentum terdekat masih naik dengan kondisi sideways. Seperti yang teman-teman tahu, kondisi sideways ini momentum pun kadang terbatalkan dan dia akan kembali counter posisi mengejar mid BB ya teman-teman. Oke. Kesimpulan dari BPMA soft saat atas adalah kita memfollow tren dengan cara mencari atau memindah-mindah time frame hingga menemukan tren yang solid. Ya, solid naik ya teman-teman. Dimulai dari sini. Apa yang terjadi ketika kita berhasil buy di sini dan belum closing hari ini ya teman-teman. Weekly. Di time frame kecil pun seperti itu, sama persis. Ini H1 harga masih mencari buy tapi sedang berkonsolidasi. Kapankah dia akan naik? Kita lihat di A4 dia pun masih berkonsolidasi. Daily dia masih utuh naik. Oke, konfirmasi aman adalah ketika EMA 50 kembali cross up mid BB. Gitu ya. H4 adalah time frame terbesar yang berkonsolidasi. Upayakan kita sabar menunggu time frame terbesar selesai berkonsolidasi. Itu kunci ya teman-teman. Jadi jangan dengan kondisi seperti ini, H4 masih berkonsolidasi walaupun daily sudah masih membuat tren yang solid. Ketika H4 atau time frame terbesar yang membuat konsolidasi belum menyatakan dia kembali ke tren utama atau tren daily dalam hal ini, maka teman-teman wajib terus berwaspada bahwa harga masih ada kemungkinan untuk berbalik arah ya, atau menjadi turun atau meneruskan koreksi turun gitu. Oke, kita lanjutkan dengan RSI kipas.
Oke. Dengan moving average kita sudah bersepakat dengan diri kita sendiri bahwa MA soft adalah MA yang sangat kita perhatikan, ya. Level-level ini sangat kita perhatikan. Begitu juga dengan RSI kipas, ya teman-teman, kita akan mencari angka setting yang tertinggi. Dalam hal ini RSI kipas terdiri dari RSI 7, RSI 14 dan RSI 30. Maka kita akan sepakati untuk menggunakan RSI 30 sebagai media pandang yang paling kita perhatikan. Ya. Rujukan besar gitu ya. Oke. Kita lihat seperti apa perbandingannya antara setting MA dengan setting RSI. Oke, di sini jelas. Ketika setting BBMA soft ini urutannya harus jelas untuk melihat tren seperti ini ya. Ini tren turun bagi M5 dan solid turun bagi M5. Maka di RSI pun sama ya teman-teman. Tren dikatakan solid bagi RSI adalah ketika harga berbalik sempurna seperti ini teman-teman. Biru, merah, putihnya 7, 14, 30 itu urutannya betul seperti ini. Dan yang paling penting adalah semuanya berada di bawah level 50 atau di atas level 50 jika naik ya, seperti ini teman-teman. Di atas level 50, di bawah level 50 untuk turun, di atas level 50 untuk naik. Seperti yang saya pernah jelaskan di konten-konten sebelumnya, RSI 30 ini sangat kompatibel dengan perjalanan harga cross exponential moving average 50 yang merah ini teman-teman. Jadi bisa diartikan RSI ini ketika RSI 30 cross level 50, dia menggambarkan medium trend dari perjalanan moving average ya teman-teman. Medium trend itu yang mana? Yaitu perbandingan antara mid BB dengan MA50 di sini teman-teman. Ya, ketika terjadi cross ini, maka RSI justru mendahului memberitahu kita bahwa ketiga-tiganya sudah berada di atas level 50. Diberikan konfirmasi kuat ketika terjadi cross di sini ya teman-teman. Sehingga ketika ini terjadi, kita sudah open posisi di sini, ini terjadi, kita semakin yakin harga akan meneruskan perjalanan naik. Bahkan di RSI 30 ini juga kita diberi kesempatan untuk melihat tren kecil sebelum medium trend berubah, sebelum mid BB cross MA50. Dan di sini sudah cross level 50 duluan teman-teman. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah diberi kesempatan untuk melihat tren kecil sudah bergerak turun di sini teman-teman. Sudah cross turun seperti ini. Jadi RSI bisa membaca, RSI kipas ini bisa membaca, mendahului kita melihat tren kecil dan medium trend ya. Sedangkan setting BBMA soft yang atas ini menjadi konfirmator yang kuat atas tren besar, medium dan kecil ya teman-teman. Konfirmasi tren besar itu ada di mana? Yaitu ketika MA50 cross MA soft seperti ini. Konfirmasi tren kecil itu yang mana? Yaitu ketika mid BB cross MA50 kita cari. Oke, di sini teman-teman.
Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa RSI mendahului, memberi kita petunjuk sebelumnya, dan divalidasi dengan ini, teman-teman. Kuncinya ada di sini. Petunjuknya ada di sini. Kita bisa mendahului entry di sini maksudnya. Ketika tren masih turun di bawah level 50, RSI 30 ada di perbatasan, ada momentum kembali membuat koreksi, dan dia meneruskan perjalanan turun. Begitu kira-kira teman-teman ya. Saya berusaha menjelaskan dengan cara yang termudah. Tolong seandainya ada yang belum jelas bisa tulis di komentar ya. Tidak ada masalah ketika saya harus mengulangi materi ini. Yang penting teman-teman materi bisa paham semuanya apa yang kami maksud. Kemudian cara menggunakan untuk entry posisi. Apa yang saya jelaskan tadi hanya sekedar membaca dan belum bisa memberikan kita kejelasan kapan kita harus entry dengan RSI kipas ini ya khususnya. Oke, kita coba lihat di sama seperti BPMA Soft, di RSI kipas kita juga harus mencari tren yang solid. Tren yang solid yang seperti apa? Adalah tren yang utuh, semuanya berada di atas level 50 atau semua berada di bawah level 50. Untuk yang bearish ya. Untuk yang bullish semua RSI tiga-tiganya berada di atas level 50. Dimulai dengan pertama semua berada di atas level 50. Dikonfirmasi dengan urutan yang jelas seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibilang ketika RSI 7 kembali masuk ke level 50, dia sudah kembali sebetulnya teman-teman. Dia sudah kembali tapi belum terkonfirmasi karena di sini masih terlihat RSI masih mengumpul. Ini adalah area konsolidasi ya teman-teman di sini. Menjadi sangat confirm ketika RSI terbuka dengan sempurna dengan di atas level 50 dengan urutan yang betul ya, RSI 30, RSI 14, RSI 7. Ini bisa jadi contoh yang bagus part ini deh. Oke. Sementara saya hilangkan dulu horizontal line yang tadi kita buat. Oke. Ini adalah area konsolidasi. Oke, di sini terlihat BPMA Soft mengatakan tren masih naik. Dan urutan MA juga masih betul. RSI akan mempresisikan kapan kita open posisi. Seperti itu teman-teman. Yang pertama terjadi, RSI keluar dari level 50, turun. Dan kita bisa lihat di chart bahwa harga turun cross down MA 10. Seperti ini teman-teman. RSI 7 ini berkorelasi dengan MA 10. Level 50 ini adalah MA 10, perjalanan MA 10 yang belok-belok di sini jadi lurus gitu ya teman-teman. Di level 50. Sehingga ketika RSI 7 kembali naik cross up level 50, kita bisa melihat, memahami bahwa sebetulnya harga sudah kecondongannya sudah condong bullish kembali ya teman-teman, sudah kembali naik semua gitu. Untuk teman-teman yang berani open posisi di sini ketika ini cross up, dan jangan lupa cross up ini, cross up-nya RSI 7 ini harus berbalas pantun dengan baik dengan perjalanan candle ya. Kami menyarankan teman-teman minimal menggunakan breakout terhadap candle sebelumnya
untuk mensinkronkan dengan breakout yang dibuat RSI dengan breakout yang dibuat harga terhadap candlestick. Ya, kita lihat di sini ada candlestick yang tertinggi sebelumnya, harga breakout harus sama ya teman-teman, harus terjadi kesamaan progres. Ketika yang bawah berprogres naik, maka yang atas pun harus terjadi progres naik yang membuat kita yakin, sehingga ini saling mengkonfirmasi. Oke, lalu konfirmator terakhir yang mana? Saya pernah bahas di video sebelumnya. Konfirmator terakhir ada di ketika RSI 7 keluar dari area konsolidasi atau 61,8. Di sini ya teman-teman. Ya, dengan metode breakout juga, candle ini harga tertinggi sebelumnya, kita beri garis. Ya, RSI 7 cross 61,8 dan harga breakout ke atas. Di sini pun ini adalah konfirmasi yang terakhir, atau bukan terakhir barangkali. Kita ada konfirmasi beberapa titik. Yang pertama di sini tadi teman-teman, dengan breakout yang atas. Ini betul apa salah? Ini benar. Ini benar, tapi masih tergolong dini gitu maksudnya teman-teman. Ya. RSI 7 cross 50 adalah tempat untuk open posisi, betul. Begitu juga RSI 7 cross level 61,8 adalah tempat untuk open posisi, betul. Begitu juga dengan RSI 7 cross 76,4 adalah tempat untuk open posisi, betul. Tapi saya menyarankan kita open di 3 level ini aja teman-teman, 382, 50, 61,8. Dengan kondisi yang teman-teman lihat bahwa open posisi yang pertama ini relatif lebih beresiko, minim konfirmasi, tapi bukan salah ya teman-teman. Selama teman-teman berani memasang stop loss yang tegas di bawah harga support sebelumnya seperti ini, tidak ada masalah saya rasa ya. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang ragu-ragu bisa ambil posisi di sini. Ketika terjadi breakout area konsolidasi atau area antara 61,8 dan 38,2, teman-teman bisa cari juga breakout dengan candle sebelumnya. Kalau breakout dengan candle ini teman-teman belum yakin, teman-teman bisa gunakan breakout di harga tertinggi. Jadi teman-teman lebih berpikir ke area, nggak ada masalah. Nggak perlu diperdebatkan kebenarannya. Harga naik kalau tidak membuat breakout up, percuma ya, nggak akan naik teman-teman ya. Yang di breakout level yang mana terserah teman-teman. Yang tercepat ada di candle sebelumnya, sesudahnya ada di sini. Boleh juga teman-teman menggunakan ini, candle yang bodinya jejer seperti ini untuk di breakout. Boleh yang ini teman-teman, bahkan boleh yang ini. Tidak ada masalah, semua hanya konfirmasi. Tapi yang kami lihat, RSI 7 cross keluar dari area konsolidasi ini dan dibarengi dengan breakout candle sebelumnya ini cukup baik ya teman-teman. Kami menyebutnya itu adalah konfirmasi terakhir, padahal sebenarnya masih ada yang lebih late ya, lebih terlambat. Tapi bukan berarti salah. Kita pun ada yang lebih cepat. Bukan berarti betul juga, cepat bukan berarti benar, lambat bukan berarti salah ya teman-teman. Perlu jam terbang untuk memutuskan hal-hal semacam itu ya. Oke. Kita cari lagi contoh seperti ini. Oke. Di area ini teman-teman, BBM Asof menyatakan tren masih jelas naik.
harga berkonsolidasi turun, RSI pun turun, tapi belum solid karena belum tembus level 50. Kita lihat di weekly time frame atasnya pun solid naik, RSI juga sangat solid naik. Lalu bagaimana cara kita open? Kita coba kita turunkan di H4. Oke, nah seperti ini teman-teman. Part yang ini cukup menarik sebagai contoh ya. Yang di sini. Oke. Di sini terlihat, di daily terlihat, saya bahas dari weekly. Tren jelas naik, RSI pun memperlihatkan naik yang solid. Berarti jelas harga kan bergerak naik ya. Positif harga naik. Cuman ini sedang turun. Begitu juga di sini teman-teman. Harga positif naik, tapi dia sedang koreksi turun. Kita lihat RSI. RSI 7 melakukan perjalanan turun, cross down level 50. Oke. Ini logika sederhana teman-teman. Ketika di weekly harga positif naik dan di daily terlihat RSI 7 cross down level 50, kita boleh berasumsi kuat bahwa ketika RSI 7 kembali naik cross up level 50, maka itu menandakan harga kembali kepada tren utama, yaitu bullish, mengikuti tren weekly teman-teman, seperti ini. Oke. Apakah kita berani open posisi di sini? Silahkan. Bagaimana cara kita meyakinkan? Oke, kita buka lagi time frame yang lebih kecil. Di ini ya teman-teman. Di A4 apa yang terjadi? RSI 7 di daily tadi hanya cross down level 50 dan ternyata tidak demikian dengan H4. Kita melihat bahwa RSI 7 keluar dari area konsolidasi dan membuat tren. Bahkan RSI 30 pun cross down level 50 dan membuat tren down. Tren turun ya teman-teman. Tidak usah bingung. Apakah ini trennya sedang turun? Iya. Secara RSI memang betul. Apakah boleh kita follow di sini untuk sell? Boleh di time frame kecil. Teman-teman bisa cari ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas koreksi turun ini. Bagaimana seperti tadi kita sedang membahas bagaimana detail kita untuk membuat kita pede dan yakin untuk open posisi buy di sekitaran ini teman-teman. Mengikuti tren besar yaitu weekly. Oke, saya pernah bahas di konten sebelumnya bahwa setiap pertemuan RSI 7 dengan level-level manapun yang tertulis itu di sebelah kanan RSI itu adalah area support and resistance yang kuat, dan itu adalah tempat kita entry ya teman-teman. Di weekly harga positif naik, pasti naik. Tren pasti sedang naik. Di daily juga sama dan sedang melakukan koreksi saja. Kita akan berusaha follow buy di tempat yang tercepat. Oke. Kita sudah tahu ketika melihat grafik di H4 ini harga pasti naik ya teman-teman. Maksudnya tren sedang weekly dan daily sedang naik, sehingga kita bisa melihat di sini teman-teman. Ketika RSI 7 di daily cross down level 50, maka di H4 kita melihat RSI 7 H4 cross down area konsolidasi dan membuat tren H4 di sini.
solid menjadi tren turun di sini teman-teman. Kita bisa follow sell pun di sini. Dan kemudian kita melihat RSI 7 kembali masuk area konsolidasi di 38,2 di sini teman-teman. Dan di saat itu juga kita melihat ada breakout candle sebelumnya. Oke. Kita beri garis di sini, kita lihat ada di sini ya teman-teman. Bisa saya asumsikan bahwa hampir bisa dipastikan bahwa kembalinya RSI 7 di 38,2 tadi masuk kembali area konsolidasi itu berbarengan dengan masuknya kembali RSI 7 di level 50 teman-teman. Itu perlu dicoba, jangan percaya omongan saya, silahkan dipantau sendiri. Dari pengalaman beberapa lama mengamati, itu yang selalu saya temukan. Teman-teman perlu membuat jam terbang sendiri ya untuk mengamati itu. Oke, ini adalah tempat tercepat untuk kita entry posisi buy. Di sini teman-teman. Selanjutnya RSI 7 cross level 50 di sekitaran ini. Ya. Lalu cari breakoutnya gimana? Jangan khawatir, tidak harus harga tertinggi candle sebelumnya. Teman-teman bisa melihat di sini ada harga terendah yang pernah terjadi ya. Di sini dan di sini. Breakout dengan level ini pun cukup mewakili breakout untuk harga ya teman-teman. Karena setiap closing candle itu merupakan support resistance yang tidak bisa disepelekan ya teman-teman. Dia breakout level 50 dan terjadi breakout terhadap sesuatu ya, terhadap something di sini atau di sebelahnya persis. Teman-teman bisa ikut follow buy lagi. Yang terakhir yang mana? Di sini teman-teman. Ketika breakout dengan candle sebelumnya yang ini, di sini atau tunggu close candle juga boleh, teman-teman bisa open posisi buy. Oke. Yang ini gimana? Boleh follow nggak? Kalau follow, floatingnya panjang teman-teman. Saya sarankan di 3 level ini aja. Dan itu terjadi lagi ya teman-teman di sini. Ketika dia kembali masuk, dia kembali berputar naik seperti ini. Kembali berputar RSI ke atas seperti ini. Kita bisa follow buy. Di sini boleh apa nggak boleh? Silahkan. Yang penting kita pasang stop lossnya benar. Kita taruh di bawahnya, siapa tahu dia masih turun gitu maksudnya. Dan terulang lagi, di sini kita bisa open posisi buy. Yang aman ada di sini. Oke. Dengan konfirmasi terakhir, cross 50 pun kita bisa merespon dengan open di sini. Dan terjadi lagi di sini. Banyak sekali ya teman-teman. Di sini. Di sini. Nah, ini sedang koreksi, apakah dia akan kembali naik ke atas? Bagi contoh kita lihat daily. Daily kembali masuk area konsolidasi. Weekly masih solid ke atas. Terakhir, konfirmasi terakhir adalah ketika di daily kembali keluar dari area konsolidasi. Ya, ketika di weekly semua masih ada di atas, sama dengan dia sedang membuat tren kuat ke atas, daily sedang berkonsolidasi. Kalau teman-teman sabar, tunggu sampai ini betul-betul keluar lagi dan membuka seperti ini ya teman-teman, membuat tren baru, memperlihatkan tren yang kuat seperti ini. Teman-teman bisa follow. Kalau teman-teman nggak sabar, bisa juga seperti ini. Kita tunggu ya. Kalau saya pribadi minimal sampai di sini kan terlihat RSI 30 masih di atas ya. Minimal sampai semuanya ada di atas level 50 teman-teman. Itu yang tercepat. Saya kurang berani ngambil di sini. Saya lebih nyaman ngambil di level 50. Itu yang tercepat. Bisa disusul dengan seperti ini. Saya nyaman ngambil di level 50, disusul dengan ketika
RSI berkembang dengan urutan yang pasti seperti ini teman-teman di sini. Tetap dengan breakout ya teman-teman. Jadi dalam kondisi ini kita mempunyai dua potensi untuk open posisi. Begitu juga sekarang, seperti yang kita lihat tadi, saatnya kita open posisi buy terlalu dini, RSI 7 tidak mampu menembus level 50, kita masih harus ikut turun lagi, dan masih ada potensi untuk harga turun lebih dalam ya teman-teman. Jadi yang paling aman tunggu semuanya berada di atas level 50, kita open posisi buy, atau lebih memastikan lagi tunggu semua RSI berputar kembali ke atas, untuk kembali utuh seperti ini urutannya teman-teman. Yang terakhir, konfirmasi terakhir ketika 3 RSI di daily kembali berputar ke atas. Gitu ya teman-teman. Butuh kreativitas. Saya tidak yakin semua sudah saya tularkan ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika memang ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Saya akan berusaha menyampaikan apa yang saya tahu, tapi bukan berarti ini sudah semua ya teman-teman. Sepertinya juga masih ada yang belum saya sampaikan, karena semakin hari didalami konsep RSI kipas dan BBM Soft ini terus menerus menghasilkan detail-detail yang semakin dalam ya teman-teman ya. Dan itu akan terus bisa kita bahas di grup VIP Matahari. Buat teman-teman yang belum join, silahkan klik link di bawah ini dan segera hubungi admin Matahari untuk join bersama kami, berdiskusi dengan gratis teman-teman, berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain yang cukup berkompeten membahas tentang analisa teknikal, khususnya di BBM Soft ini teman-teman ya. Baik, ternyata cukup menguras energi. Terima kasih untuk Mas siapa tadi yang sudah bertanya di grup VIP Matahari. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Saya akan coba berikan keterangan yang semaksimal mungkin untuk rekan-rekan sekalian ya. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini, video tentang bukan SOP ya, ini tentang detail cara membaca BBM Soft dan RSI kipas. Cukup melelahkan. Oke, happy trading.